bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus Bapa di sorga. Biarlah melalui kebenaran firman ini kami semakin dikuatkan dan diteguhkan menjalani kehidupan ini, dan kami dengan penuh semangat akan mengingat akan kebaikan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui perenungan ini kami semakin diyakinkan oleh kekuatan Roh Kudus di dalam diri kami untuk berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam keadilan, keselamatan yang Tuhan tuntun dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 25 sampai ayat yang ke-33, ditambah dengan Yakobus Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita yakin melalui kebenaran firman Tuhan ini kita betul-betul memahami, bersiap sedialah menanti kedatangan Kristus. Kita akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan celah hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 10, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini lewat tema
bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Saudara-saudari, saya akan mulai renungan pada pagi hari yang indah ini dengan korban bencana alam akibat banjir bandang di Sumatera Utara, di Aceh, dan Sumatera Barat 25 November 2025 yang lalu, yang meluluhlantahkan berbagai daerah tempat tinggal dan bahkan sampai nyawa manusia. Jadi kalau dihitung-hitung, saudara-saudari, apa yang terjadi dalam banjir bandang yang lewat itu, bahwasannya yang meninggal dunia sampai semalam bisa kita lihat sudah ditemukan 1.016 orang gitu. Dan masih dicari orang yang masih hilang 212 orang lagi. Dan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, melakukan perhitungan kerugian akibat bencana banjir bandang yang terjadi. Bahwasannya kerugian ditaksir 51,1 triliun gitu. Jadi saya coba-coba tadi pagi, kalau dibuat itu dengan uang 10.000, 51,1 triliun itu bisa menutupi sekitar 17% seluruh kota Madya Medan gitu. Jadi kota Madya Medan ada sekitar 400 kilometer persegi begitu. Jadi bisa ditutupi sekitar 17%, dan kalau dibuat uang 1.000 itu sudah bisa menutupi seluruh kota Medan dan bahkan lebih. Tapi saudara-saudari, kita bisa melihat dan merenungkan apa yang terjadi itu, ya semuanya di luar perhitungan perkiraan manusiawi. Memang sebelumnya Badan Meteorologi dan Geofisika sudah menyampaikan akan ada situasi alam yang ekstrim begitu, tapi semua uh, tinggal diam dan tenang begitu dan tidak berjaga-jaga, dan akibatnya apa yang terjadi pada saat ini. Dan lewat juga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus, itu kita harus bersiap sedia senantiasa, bahwasanya kapanpun itu terjadi. Dan banjir bandang itu mau mengingatkan kita betapa pentingnya relasi dengan Tuhan begitu. Saudara-saudara yang kekasih, saya membahas pada pagi hari ini dalam dua kitab, bagaimana kita bisa merenungkan apa yang terjadi saat ini dalam Minggu Advent yang ketiga ini, dan juga lewat banjir bandang yang baru saja terjadi. Jadi kalau kita lihat saudara-saudari kitab Ratapan tadi, bahwasannya itu Paskah Yerusalem sudah dilululantahkan oleh manusia pada masa itu. Jadi bukan alam yang melululantahkan, tetapi Raja Babilonia melululantahkan kota Yerusalem dan juga menawan mereka. Jadi itu Paskah. Jadi sudah mereka berada di pembuangan. Jadi mereka sudah berada itu di pembuangan. Maka dibuatlah nama kitab itu adalah Kitab Ratapan. Jadi sudah diratakan kota Yerusalem itu oleh Raja Babilonia pada masa itu. Jadi ratapan itu mau mengajarkan untuk menantikan pertolongan Tuhan, tetapi bukan dalam kepasifan ataupun berdiam diri begitu saja, sekalipun mereka dalam posisi terbuang di tengah-tengah Babilonia. Mereka harus mengekspresikan bahwasannya iman itu harus selalu rendah hati, menerima apa yang terjadi itu. Jadi ada tadi sebutan menaruh mulut di debu, untuk betul-betul rendah hati gitu. Ya wajarlah bahwasannya Yerusalem
kota yang dianggap suci itu diluluhlantahkan oleh karena perilaku yang sudah diingatkan oleh Yesayas, Yeremia, Yeskiel begitu. Tetapi kota itu tidak mau untuk berubah, bangsa itu tidak mau berubah dan akibatnya mereka diluluhlantahkan. Jadi saat kita membaca ratapan saudara-saudari, bahwasanya ratapan artinya penderitaan, mengingat bahwasanya mereka sudah dihukum lebih dahulu dan sangat penting diketahui dengan ratapan ini ya segala tindakan manusia itu ada konsekuensinya. Jadi di situ mau dilihat begitu. Lalu Jakobus tadi saudara-saudari itu menjadi suatu harapan eskatologis untuk memberi arah yang jelas. Jadi bisa kita lihat tadi di dalam pembacaan itu gambaran petani menanti hasil panen itu kan, atau dikatakan juga di situ seperti seorang nabi yang sabar dan juga seperti Ayub yang bertekun. Jadi saudara-saudari, Advent saat ini menanti Allah yang bertekun dengan penuh pengharapan di dalam umat yang percaya. Jadi bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus ini adalah kita betul-betul menantikan Allah dengan tekun, penuh pengharapan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ratapan itu ditulis dalam suasana kehancuran Yerusalem, mengajak umat Tuhan bertahan dengan mengingat akan kasih setia Tuhan. Jadi sangat penting kita garis bawahi di sini kata mengingat akan kasih setia Tuhan yang pernah diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau berubah dan mendapat penghukuman. Jadi mereka diingatkan kembali bahwasanya Tuhan sangat mengasihi mereka. Jadi di sini sangat penting kesabaran berdasarkan pada karakter Allah yang tetap baik. Manusia yang berubah-ubah, tetapi kasih Allah itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap gitu. Yakobus tadi mau berbicara pada jemaat mula-mula, walaupun mereka mengalami penindasan yang dalam kitab Yakobus itu adalah berasal dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin pada masa itu, dan juga di dalam kitab Yakobus itu ada akibat penderitaan itu terjadi sungut-sungut, mengajak untuk menantikan selalu penggenapan janji Tuhan, pengharapan eskatologis. Jadi ada di situ kedatangan Tuhan sudah dekat begitu. Jadi kedatangan Tuhan sudah dekat di situ saudara-saudari, bukan dalam rangka perhitungan waktu tahun berapa datang, tidak. Tapi dampak daripada penderitaan yang mereka alami itu, mereka diberikan sebuah pengharapan kedatangan Tuhan sudah dekat, bahwasanya penindasan ini, penderitaan ini akan berlalu begitu. Ratapan 3 tadi saudara-saudari, bagaimana untuk bisa mereka terus bisa bertahan menanti dengan tenang, penuh dengan harapan. Ayat 26 tadi, baiklah menanti dengan tenang. Artinya di sini bukan keheningan literal atau berdiam begitu saja masuk dalam perenungan saja, tapi harus penuh dengan antisipasi, bersiap dan berjaga-jaga. Sangat penting penyerahan diri total kepada Allah. Jadi ada dikatakan dalam ayat 27-28 di situ, bahwasannya itu ditimpakan sejak masa muda. Jadi mereka harus mengingat kembali proses itu dengan segala kerendahan hati, dengan prinsip harapan masih ada. Itu saudara-saudari. Jadi mereka diajak untuk bisa bertahan mengingat akan Allah itu baik bagi mereka yang mencari dan berharap selalu kepadanya. Hukuman ini
bersifat sementara. Penolakan Yahweh bukanlah untuk selama-lamanya bagi mereka, tapi semuanya itu untuk menunjukkan belas kasih Tuhan kepada mereka. Bahwasanya Allah itu sebetulnya adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Hukuman bukan keinginannya. Yahweh tidak menindas dan mendukakan dengan rela, tapi hukuman itu diizinkan karena diperlukan sebagai disiplin. Jadi ini sangat penting juga, saudara-saudari. Ketika terjadi penghukuman, maka kita harus sadar itu adalah menjadi sebuah disiplin bagi kita. Disiplin artinya disciple. Kita dimuridkan, kita diperkokoh kembali, kita disadarkan, dibentuk kembali seperti bejana tanah liat begitu. Di dalam proses pendisiplinan itu, Yahweh sendirilah yang menjadi pembebasannya. Yang Allah sendirilah yang akan nanti membawa mereka kembali dari pembuangan itu. Keselamatan yang dijanjikan tidak akan ditangguhkan selamanya begitu, tetapi keselamatan itu akan terus diberikan kepada mereka. Perjanjian itu akan tetap dipertahankan. Jadi ini saudara-saudari, kalau manusia bisa berjanji berubah-ubah, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi ketika bangsa Israel itu menjadi umat pilihannya, umat yang diselamatkan dari awal gitu, tidak pernah Tuhan ingkar janji, tetapi bangsa itulah yang terkadang mengingkar janji. Mereka saudara-saudari melalui ratapan tadi untuk mengingat akan kasih setia Allah di masa lalu mereka gitu. Ini namanya teologi rekolektif, rekoleksi, mengingat akan karya Tuhan. Ketika kita mampu sebetulnya mengingat karya Tuhan, itu menjadi suatu pondasi iman yang kokoh dalam kehidupan kita, dan itu jugalah yang diarahkan waktu itu melalui kitab ratapan ini kepada bangsa Israel. Lalu kepada orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula pada masa mereka menghadapi penderitaan seperti yang saya katakan tadi, oleh karena penindasan dari orang kaya kepada orang-orang miskin ataupun kekuasaan kepada yang lebih rendah. Dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan supaya mereka tetap bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bukan kefasifan, melainkan penantian yang selalu berpengharapan. Masih ada harapan. Menjaga sikap etis mereka gitu. Kuatkanlah hatimu. Jangan mengeluh sama satu sama lain. Jadi memang ketika terjadi penderitaan seperti bencana alam yang terjadi di Sumatera, orang bisa mengeluh dan bersungut-sungut. Maka melalui kitab Yakobus tadi diingatkan saudara-saudari, kita tidak mengeluh satu sama lain dalam ayat yang ke-9 itu. Tetapi saudara-saudari, kita berharap seperti seorang petani. Ketika dia mengerjakan pertaniannya itu, dia pasti yakin suatu saat akan menemukan hasilnya. Atau seperti seorang teladan nabi, yaitu nabi-nabi dalam perjanjian lama, termasuk dikatakan saudara-saudara Ayub yang begitu setia ketika dia menghadapi penderitaan itu, dia mampu akhirnya pada akhir dalam pasal 42 itu, aku telah melihat Tuhan di tengah-tengah penderitaanku ini. Maka disitulah saudara-saudari, ketika kita bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus itu bukan dalam hitungan waktu, tetapi kita mampu bahwasanya saat proses pendisiplinan itu, saat kita mengingat akan kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita, iman kita semakin teguh begitu. Semakin kita diperkokoh dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, bahwasanya kedatangan Tuhan yang sudah dekat dalam kitab Yakobus tadi bukan seperti hitungan
waktu yang saya katakan tadi, tapi mengajar mereka dalam proses untuk disiplin supaya mereka setia, supaya mereka selalu taat kepada Tuhan. Bahwasannya di tengah-tengah penderitaan itu Allah hadir gitu. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan. Kita biasa mendengarkan dalam istilah teologi adalah teodise. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan. Bagaimana kita bisa melihat Allah hadir di tengah-tengah bencana alam yang terjadi di Sumatera gitu. Bagaimana kita bisa melihat Allah hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Bagaimana kita bisa melihat hadir di tengah-tengah situasi penderitaan yang mungkin terjadi di tengah-tengah gereja kita begitu. Kita mampu melihat Allah hadir terlibat dalam situasi itu. Sesungguhnya kasih Allah itu tidak pernah berubah. Manusialah yang berubah. Saudara, kita bisa melihat tadi bahwasannya Ayub dengan tujuan yang jelas, dia tekun, dia tabah. Karena tahu dia tujuannya adalah Tuhan. Tuhan pasti melakukan pemulihan, Tuhan pasti melakukan penyembuhan begitu. Jadi karakter Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan penuh belas kasihan dan penyayang selalu. Kesetiaan dan belas kasihan itu menjamin berkat dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi penolong yang dinantikan itu adalah dalam zaman bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus ini adalah kedatangan Tuhan atau parousia di akhir zaman sudah dekat dan pasti terjadi. Dasar keyakinannya adalah karakter Tuhan yang penuh belas kasihan. Jadi kita bukan melihat bahwasannya bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus ini lebih kepada hanya kepada penghakiman, tetapi kita mau melihat lebih dalam ketika umat Tuhan itu waktu itu menderita, bahwasanya di dalamnya ada belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Maka itulah yang selalu harus kita sampaikan dalam situasi penantian ini. Maka prinsip utama saudara-saudari melihat ke masa depan yang pasti. Teologi eskatologis adalah pengharapan akan kedatangan Kristus itu adalah sesuatu yang pasti ketika itu menjadi sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita ini. Maka kita harus mampu melihat Tuhan itu hadir dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Kita mampu memberikan makna pada penderitaan saat ini gitu. Kita mampu saudara-saudari melihat Tuhan itu berkuasa dalam zaman yang kita hadapi saat ini. Hari Sabtu yang lewat saya mengikuti Natal pemuda-pemudi gereja Metodis Indonesia di gereja kami yang bertemakan Christ over chaos gitu kan. Jadi Kristus atas kekacauan. Jadi kalaupun dalam zaman yang kita hadapi ini sepertinya mengalami kekacauan antara orang tua dengan anak, kekacauan relasi terganggu, susah untuk berimajinasi dalam zaman yang kita hadapi saat ini. Tetapi di dalam kekacauan itu kita harus mampu melihat Tuhan hadir dalam situasi itu. Bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus, kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Maka prinsip bersama saudara-saudari di dalam bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus itu adalah ketekunan yang berakar pada iman itu. Jadi ketika kita berakar pada iman, tindakan iman yang harus selalu gigih dan beralasan gitu. Selalu kita yakin akan karakter Allah yang setia. Pilihan selalu ada di dalam kehidupan kita begitu. Apakah kita mau mengeluh? Tetapi saudara-saudari, pilihan kita harus didorong oleh keyakinan pada janji Allah. Situasi dan kondisi ini pasti akan
dipulihkan. Ratapan mengingat akan kesetiaan Allah di masa lalu. Yakobus mau melihat ke masa depan yang pasti. Ini kita mau diajak dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Mengingat akan kasih setia Tuhan. Baru-baru ini dalam 1 minggu ini ada seorang dari Jakarta Selatan menghubungi kami. Lalu kami menyampaikan akan kasih setia Tuhan selalu. Bahasanya dia sudah keluarga yang sudah bercerai begitu. Lalu kita sampaikan Tuhan melawat luka-luka itu. Dia mengingat akan kasih setia Allah di masa lalunya, lalu dia menyatakan setelah 1 hari, aku sepertinya mengalami kedamaian, pencerahan setelah percakapan ini. Ini saudara-saudari, Yakobus mau mengajak kita, masih ada kehidupan hari esok yang lebih pasti gitu. Tujuan akhir kita adalah bagaimana kita supaya tetap teguh dalam iman, di bawah disiplin yang ilahi, disciple, betul-betul kita menjadi murid Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya. Dijamin oleh sifatnya yang penyayang, penyabar itu gitu. Jadi kita yang berubah-ubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus ini. Pasti bahwasanya Kristus akan datang kembali suatu saat, tetapi yang dibutuhkan bagi kita, bagaimana kita terus-menerus yakin akan hidup kita sudah dijamin mulai dari sekarang ini dan juga yang akan datang itu. Jadi ada pernah pertanyaan, apakah dunia ini semakin jahat? Memang dunia semakin jahat, tetapi disitulah kita hadir sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa memberikan pencerahan, suatu harapan, dan kita tidak putus asa menghadapi dunia ini. Saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dari ratapan dan Yakobus ini, menanti dengan tenang dan penuh harap, bersedia-sedialah menantikan kedatangan Kristus itu dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan lebih dalam. Yang pertama, saudara-saudari, bahwasanya percaya yang penuh antisipasi. Percaya yang penuh antisipasi. Menanti dengan tenang, bukan pasif. Jadi kita bisa mengalami ketenangan batin atas situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan ini. Apapun yang menjadi kepribadian kita, kita mampu tenang menghadapi situasi apapun. Terkadang melihat situasi dan kondisi yang kacau, yang sulit kita hadapi, terkadang dalam kehidupan ini kita bisa tidak tenang menghadapinya, dan kita menjadi khawatir, bimbang, mengalami kekecewaan. Tapi bagaimana kita untuk kembali bisa teduh kembali, tenang kita. Saat ada kekecewaan dalam hidup ini, kita kembali ke dalam ketenangan. Atau nyanyikan saja lagu, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, gitu. Jadi bukan pasif, tapi menanti dengan tenang. Tuhan pasti bersama dengan orang yang percaya itu. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tidak terburu-buru atau putus asa atas situasi dan kondisi. Dibutuhkan dari kita adalah penyerahan diri total. Menerima beban yang mungkin ditimpakan Tuhan seperti yang di kitab ratapan tadi. Kita rendah hati total di hadapan Allah. Tetap berharap meskipun itu sulit. Itulah saudara-saudari teodisi, kita mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Itu yang pertama, saudara-saudari, mau diajak bagi kita menanti dengan tenang, penuh harapan di tengah-tengah tema kita saat ini. Bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Yang kedua, saudara-saudari, kita diajak untuk bersabar dan tidak mengeluh. Kesabaran adalah perlu latihan gitu. Jadi anak kami yang pertama namanya Rian Sabar Andoni Sihotang. Jadi
sabar itu dari opungnya karena dia lama akhirnya kurang lebih 7 tahun baru dia ada. Dan dalam penantian dalam 7 tahun itu ia sangat dibutuhkan kesabaran. Lalu opungnya laki-laki menyatakan neneknya namanya si sabar karena kita sudah lama menantikannya. Kesabaran itu perlu dilatih setiap saat begitu. Terkadang kita saudara-saudari bisa gegabah, kita tidak sabar, kita khawatir, kita bimbang, kecewa. Itu bagus, tetapi kita harus berproses dari situ gitu. Bukan situasi kondisi itu menghancurkan kita, tetapi kita selalu sabar akan kedatangan Tuhan. Menjaga sikap etis di tengah-tengah penderitaan kita begitu. Menguatkan hati dalam iman. Jadi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini di Sumatera ada banyak orang berharap bahwasanya ini harus bencana nasional. Tapi pemerintah mengatakan pemerintah akan berjuang tanpa dikategorikan ini bencana nasional begitu. Jadi semua di situ saudara-saudara ada yang mungkin bersungut-sungut. Tapi sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa bersabar begitu? Sekalipun pemerintah tidak menetapkan itu menjadi bencana nasional, tapi itu menjadi bencana daerah. Ditangani oleh daerah masing-masing dan dibantu oleh pusat. Itu saudara-saudari di situ pentingnya kesabaran. Barangkali kita dari segi positifnya kita harus melihat pemerintah barangkali memikirkan yang terbaik untuk negeri kita ini. Kalau kita baca-baca di media sosial itu, ketika misalkan ditetapkan menjadi bencana nasional, bisa masuk itu bangsa-bangsa asing gitu. Walaupun mereka bangsa-bangsa asing itu memberikan bantuan bagi kita, bisa ada hal-hal yang sikap yang tersembunyi ataupun kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Seperti itu bacaan kita lihat dia begitu dalam bacaan media sosial kita. Sehingga kita bisa positif melihat sikap pemerintah begitu yang tidak menjadikan bencana yang ada di Sumatera itu menjadi suatu bencana nasional. Kita berdoa terus melalui Kingdom Family Indonesia ini bahwasanya pemerintah itu menjadi representasi kehadiran Tuhan ataupun hamba Tuhan. Disitulah pentingnya bersabar dan tidak mengeluh. Ini penting dilatih ini. Bersabar dan tidak mengeluh. Saudara-saudari menghindari mengeluh, tidak mengeluh kepada sesama. Mengeluh sama dengan penghakiman yang membawa di bawah penghakiman. Marilah kita fokus pada karakter Allah yang setia begitu. Maksud saya di sini, kalaupun kita mengeluh, kita harus sampai kembali kepada karakter Allah yang setia, yang sangat mengasihi itu. Jadi jangan sampai kita berhenti di tengah-tengah keluhan. Bisakah menggosip? Bisa, tetapi jangan berhenti sampai di gosip itu, tetapi kita harus sampai kepada karakter Allah yang setia, yang sangat mengasihi itu. Jadi kalau berhenti sampai di gosip, sampai mengeluh, hanya mengeluh saja begitu, itu bisa menjadi kita berada di bawah penghakiman. Tetapi ketika kita berproses, kita yakin fokus pada karakter Allah yang setia itu, kita bisa bersabar dan tidak mengeluh lagi. Disitulah kita saudara-saudari, kita bisa menikmati akan kasih setia Tuhan itu. Jadi ini menjadi suatu sukacita bagi kita, tema ini. Bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus itu. Bahwasanya kita tidak mudah mengeluh, kita dilatih secara terus-menerus bersabar dalam kehidupan ini. Itu yang kedua saudara-saudari. Bersabar dan tidak mengeluh sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, melalui renungan pada pagi hari ini kita diajar untuk berdasarkan karakter Allah yang setia begitu. Ketika kita mengingat akan kasih setia Tuhan, maka kita akan berharap selalu. Belas kasihan Yahweh itu tidak pernah berubah. Kasih setia itu melampaui hukuman. Maka ketika ada dalam kehidupan kita berdasarkan karakter Allah yang setia itu, maka ada selalu sukacita, enjoy sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Maka Yesus mengatakan,
Berbahagialah orang yang berduka cita di dalam Tuhan, karena mereka akan dihiburkan. Dan bisa juga diterjemahkan, diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Itu ada sesuatu janji pengharapan di dalamnya gitu. Melihat ke masa depan yang pasti, kedatangan Tuhan sudah dekat kembali, bukan dalam hitungan-hitungan waktu seperti yang sudah dibahas Pak Calvin semalam begitu. Tapi bagaimana itu menjadi pembalikan eskatologi yang akan terjadi, tujuan Tuhan ataupun telos yang baik itu dijamin dalam kehidupan itu. Ada sesuatu kepastian dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ini yang ketiga, kita harus selalu berdasar kepada karakter Allah yang setia dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudari, bahwasanya bagaimana kita untuk bisa tetap teguh dalam iman, tidak putus asa. Penderitaan ini bersifat sementara. Tuhan akan bertindak dalam waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karakter Allah terus menjamin, saudara-saudari. Ini yang diingatkan bagi kita yang keempat. Kita tetap teguh dalam iman. Tidak beralih pada kekerasan. Aktivisme tanpa iman tidak akan membawa hasil, saudara-saudari. Tetapi tetap teguh dalam iman, yakin bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Prinsip ketekunan, saudara-saudari, bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus itu bagi kita para orang tua. Mari kita meneladani ketekunan itu. Tidak mudah putus asa kita praktekkan dalam hidup kita. Bersabar dalam proses perubahan ketika kita menghadapi karakter anak-anak kita yang mungkin sulit. Menjadi contoh nyata, mendorong mereka begitu dalam hal mengampuni. Bagi anak-anak kita, kita dorong bagaimana mereka menanti pertolongan Tuhan dengan tenang supaya mereka kembali bisa menghormati orang tua, melakukan komunikasi yang baik lagi. Pembentukan karakter itu bukan sifatnya instan, tapi suatu proses yang di dalamnya dibutuhkan kesabaran. Sangat penting keteladanan. Maka keluarga kita, saudara-saudari, dalam tema ini bersiap sedialah diajak supaya selalu membina komunikasi terbuka tanpa saling menyalahkan. Budaya keluarga yang penuh belas kasih, saling mendengarkan, dan saling mengampuni. Maka melalui tema ini kita diajak betul-betul untuk bersabar, beriman, dan kita teguh, dan kita praktekkan itu mulai dari keluarga kita. Maka prinsip ketika kita hidup di dalam bersiap sedialah menanti kedatangan Kristus ini, adanya ketekunan selalu dalam kehidupan kita. Ketahanan melalui ingatan teologis kita begitu. Bagaimana kita bisa menanti dengan tenang, penuh harapan, penyerahan diri total berdasarkan karakter Allah yang setia itu. Kita kembali seperti dalam ratapan tadi, mengingat pastinya ada perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Ketahanan melalui harapan eskatologis kita. Dalam Jakobus tadi kita gigih betul-betul gitu. Kita tidak mudah mengeluh. Kalaupun mengeluh, sampailah kita ke dalam kasih setia Tuhan itu. Berdasarkan karakter Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Sehingga kita tidak berada di bawah penghakiman. Ketekunan yang berakar pada iman adalah bukan pasif, tapi ada iman yang gigih. Dan itu kita praktekkan dalam moralitas kita. Kita yakin akan janji Allah dalam kehidupan kita. Kita yakin, saudara-saudari, melalui tema ini bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Hidup kita semakin jelas, semakin tekun, semakin taat kita dalam kehidupan ini. Untuk itu, saudara-saudari, mari kita renungkan ini yang terakhir. Bagaimana kita mengevaluasi diri dan komitmen kita ke depan. Apakah kita menanti dengan tenang dan penuh harapan selalu akan bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus itu dalam kehidupan kita.
Apakah kita bersabar dan tidak mengeluh? Apakah kita tetap teguh dalam iman di tengah penderitaan? Maka mari kita berkomitmen untuk bersabar sampai Tuhan bertindak. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dan juga akan datang untuk kedua kali yang tak seorang pun tahu. Maka di situ kita dilatih bersabar sampai kedatangan Tuhan. Mengingat kasih setia Allah di masa lalu kita pasti itu melihat ke masa depan yang pasti. Bahwasannya kedatangan Kristus yang kedua kali pastilah akan terjadi. Biarlah saudara-saudari melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita betul-betul dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani minggu-minggu Advent ini dan juga menghadapi penderitaan apapun di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah negeri kita. Amin. Kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menanam firman-Mu pada pagi hari ini, tetapi Roh-Mu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga firman ini Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah, dan nanti akan dibagikan YouTube yang sudah direkam ini kepada kawan-kawan kami, supaya penginjilan melalui Kingdom Pemilih Indonesia ini bisa terbuka ke seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan dengan senang hati kami membagikan YouTube Kingdom Pemilih Indonesia ini, sehingga subscribe terus bisa bertumbuh dan berkembang, dan melalui subscribe yang kami lakukan dan juga kepada orang-orang yang kami ajak, pemberitaan firman Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, semakin bisa bertumbuh melalui Kingdom Pemilih Indonesia. Terima kasih Bapak, terpuji, termulialah Engkau. Amin.